Nah, setelah saya menjelaskan tentang filosofi dari pendidikan inklusi, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Apa saja prinsipnya? Yaitu yang pertama ada non-diskriminasi. Nah, di dalam pendidikan inklusi, setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan berdasarkan latar belakang keluarga, kemampuan, atau disabilitas. Di lingkungan belajar sendiri juga harus inklusif dan menghormati keragaman. Lalu ada aksesibilitas, sekolah dan lingkungan belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua siswa. Yang ketiga, partisipasi penuh. Setiap siswa didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan akademis dan non-akademis. Jadi, tidak ada siswa yang merasa tertinggal. Lalu ada kesetaraan dalam pendidikan, semua siswa harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi, kurikulum belajar yang dipraktekkan di sekolah juga harus memenuhi kebutuhan setiap siswa. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan berbasis kemampuan siswa. Fokus utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi setiap siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu selanjutnya, kolaborasi antara pemangku kepentingan. Di dalam pendidikan inklusi itu sendiri, menuntut adanya kolaborasi antara guru, orang tua, staf pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar siswa. Jadi, dalam lingkungan tersebut, tidak adanya diskriminasi ataupun perilaku bullying yang ditimbulkan dari siswa-siswa lainnya. Lalu yang terakhir ada penghargaan terhadap keragaman. Perbedaan di antara siswa tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Jadi, setiap siswa harus belajar dari berbagai keragaman yang ada di lingkungannya. Terakhir, pendidikan inklusi menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung perkembangan semua siswa secara maksimal. Nah, bagaimana sih implementasi pendidikan inklusi itu sendiri? Implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran melibatkan adaptasi dan penyesuaian strategi pengajaran untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dan optimal dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pembelajaran inklusi berfokus pada keterlibatan penuh siswa dalam kelas reguler sambil memastikan bahwa kebutuhan individual mereka dipenuhi melalui pendekatan yang fleksibel. Implementasi pembelajaran inklusi harus dirancang dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, kolaboratif, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan individual siswa tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kelas reguler. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif dan efektif bagi semua siswa. Yang pertama, adanya penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran. Seperti adanya kurikulum diferensiasi, yaitu kurikulum yang harus disesuaikan agar fleksibel untuk semua siswa. Diferensiasi sendiri itu mencakup modifikasi konten, proses produk, dan lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi setiap pembelajaran yang dilakukan itu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Lalu ada konten, menyederhanakan baik materi bagi siswa dengan kesulitan belajar atau memberikan materi yang lebih mendalam bagi yang lebih mampu. Jadi konten dari pembelajaran sendiri itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti adanya penyederhanaan materi bagi siswa yang kesulitan belajar ataupun memberikan materi lebih bagi siswa yang lebih mampu. Lalu ada proses menyediakan berbagai cara belajar seperti diskusi kelompok kecil, penggunaan multimedia, atau bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan teknologi bantu. Nah, di dalam proses pembelajaran sendiri itu harus ada penyediaan berbagai cara belajar. Jadi, tidak hanya secara individu maupun mengajar di kelas seperti monoton itu, namun juga adanya proses diskusi kelompok kecil, terus ada penggunaan multimedia juga, atau bahan pembelajaran yang dapat diakses dengan teknologi bantu.
Lalu ada penilaian, evaluasi kinerja siswa tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi setiap guru di sini tidak boleh menyetarakan atau memukul rata semua kemampuan siswa. Jadi mereka harus sebaik mungkin memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Terus ada pendekatan pembelajaran multisensori, yaitu menggunakan berbagai metode pengajaran yang melibatkan lebih dari satu indera, misalnya visualisasi, manipulasi objek, atau penggunaan suara untuk membantu siswa dalam memahami materi lebih baik. Selanjutnya ada strategi pengajaran kolaboratif, yaitu adanya tim teaching. Jadi, guru reguler dengan guru pendukung khusus dapat bekerja sama dalam satu kelas untuk mengajar semua siswa. Pembagian peran antara keduanya membantu dalam memberikan perhatian dan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, contohnya di dalam satu kelas saat belajar matematika ada guru reguler yang mengajar semua siswa dan juga ada satu guru pendamping khusus yang memberikan pengajaran dengan cara yang berbeda kepada anak ABK untuk anak tersebut mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru reguler tersebut. Lalu ada pembelajaran teman sebaya atau peer learning, yaitu dengan memanfaatkan bantuan teman sebaya yang lebih mampu untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam memahami materi pelajaran. Model ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan rasa saling menghargai di antara siswa. Jadi ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang mengerti dengan kebutuhan khusus para ABK ini. Jadi mereka akan membantu ABK ini untuk memahami materi pelajaran, dan model ini juga sangat berguna untuk meningkatkan interaksi sosial dan juga rasa saling menghargai di antara siswa. Selanjutnya ada penggunaan teknologi bantu. Penggunaan teknologi bantu ini contohnya seperti teknologi asistif, yaitu penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak membaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, aplikasi yang mendukung siswa dengan kesulitan menulis, atau alat komunikasi berbasis gambar bagi siswa dengan keterbatasan membaca. Lalu selanjutnya ada pembelajaran digital atau e-learning dan perangkat lunak pembelajaran yang dapat disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Ini memungkinkan siswa belajar pada kecepatan dan gaya yang nyaman bagi mereka. Teknologi asistif itu seperti pemberian subtitle pada video pembelajaran yang memudahkan bagi siswa dengan keterbatasan pendengaran dapat melihat dan mengerti apa maksud dari video pembelajaran tersebut. Nah, kolaborasi dengan tenaga pendukung. Nah, tenaga pendukung khusus ini itu dapat berkolaborasi dengan guru, terapis, psikolog, atau konselor untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk memenuhi kebutuhan akademik, sosial, dan emosional siswa secara menyeluruh. Jadi, guru reguler ataupun guru pendukung khusus itu tidak hanya bekerja sendirian dalam menghandle kelas, dalam menghandle siswa begitu. Jadi, mereka juga bekerja sama dengan terapis, psikolog, atau konselor dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri untuk memberikan layanan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti pemberian kebutuhan secara akademik, sosial, maupun emosional siswa secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya ada pendamping siswa. Beberapa siswa mungkin memerlukan pendamping pribadi yang membantu mereka dalam tugas-tugas sehari-hari di sekolah, baik dalam aspek akademik maupun fisik. Jadi, ada beberapa siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendamping, yaitu bisa berupa guru maupun orang dari luar untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran mereka secara akademik maupun fisik. Lalu ada peningkatan kesadaran inklusivitas dalam kelas. Nah, pengembangan sikap positif siswa lain. Guru juga harus membina budaya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi kelas tentang keberagaman, kegiatan yang mendorong kerjasama, dan upaya untuk menghilangkan stigma atau diskriminasi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif.
Lalu, pengelolaan kelas yang adil. Guru juga harus memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pembelajaran dengan menghindari tindakan yang membuat siswa terasing atau diabaikan. Jadi, guru tuh tidak hanya bertugas untuk sebagai mengajar, namun juga mendidik siswa dan memberikan perlakuan yang sama terhadap antara siswa dengan kebutuhan khusus dengan siswa-siswa umum lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih membangun kultur inklusi itu. Nah, membangun kultur inklusi terutama di sekolah reguler itu membutuhkan komitmen dan usaha dari seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Kultur inklusi sendiri juga tidak hanya mencakup siswa dengan kebutuhan khusus, namun juga memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang, disabilitas, kemampuan, atau kondisi sosial ekonomi dapat belajar dan berkembang bersama. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif? Yaitu dengan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang inklusi. Peran orang tua dan juga peran guru ini di sini sangatlah penting untuk bagaimana siswa itu atau para guru yang lain yang mungkin belum mengerti tentang inklusi itu dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang inklusi, dan juga hal tersebut dapat mencegah adanya perilaku-perilaku diskriminatif yang datang dari para guru dan orang tua tersendiri. Contohnya, kita bisa melakukan edukasi tentang inklusi dengan mengadakan webinar ataupun mengadakan workshop di sekolah-sekolah, lalu adanya pendidikan anti diskriminasi. Nah, kita bisa juga membawakan tema-tema anti diskriminasi di sekolah-sekolah lewat pelajaran tambahan di luar jam pelajaran dan sebagainya. Lalu adanya kepemimpinan sekolah yang mendukung inklusi. Nah, komitmen dari pemimpin sekolah itu sendiri sangatlah penting untuk mendukung peningkatan kesadaran para guru dan juga orang tua tentang inklusi, dan juga pendekatan inklusif dalam kebijakan. Jadi kepala sekolah itu bisa memberikan dukungan terhadap program inklusi tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang ia terapkan di lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan guru. Nah, pelatihan guru tentang pembelajaran inklusif, kolaborasi dengan guru pembimbing khusus. Jadi, pelatihan guru itu sangatlah penting untuk menanamkan kesadaran tentang inklusi di dalam diri guru tersebut. Jadi, di sekolah-sekolah dulu memang ada seperti pelatihan khusus untuk para guru tentang berbagai macam pembelajaran yang sangat penting, terutama dalam hal pendidikan inklusif. Nah, lalu selanjutnya ada pengembangan lingkungan belajar yang aksesibel dan aman, infrastruktur yang ramah bagi semua siswa, lingkungan bebas bullying. Jadi, di sini sangat penting untuk mengembangkan lingkungan belajar yang aksesibel atau yang dapat diakses oleh semua siswa, terutama para siswa berkebutuhan khusus, dan juga aman untuk mereka mengakses infrastruktur di sekolah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada membangun interaksi sosial yang positif, seperti dilakukan program peer support atau dukungan sebaya, kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang saya bahas itu adalah bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang diberlakukan untuk semua tanpa memandang perbedaan, memberikan ruang yang ramah dan aman bagi seluruh siswa, dan memberikan kesempatan belajar yang sama di ruang kelas. Sistem ini dapat berkembang baik dengan adanya kerjasama antara pemimpin sekolah, staf sekolah, guru, dan orang tua, serta siswa. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, satu kata terakhir dari saya, marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan menghormati perbedaan, karena setiap perbedaan adalah anugerah dari Sang Maha Kuasa, dan perbedaan sendiri bukan untuk dicaci, melainkan dirangkul bersama untuk menuju masa depan yang gemilang. Semoga video ini bermanfaat untuk bagi kalian, dan sekian dari saya, terima kasih.